اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين تنبع هذا الحبيب على نبي السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وأفضل الجود الليالي على الوجود تشيد والسنة الملائكة بتبشير للعالمين أدعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسفت كناد المستور ليبرج نور كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنبت الحق حكما لمن أتم الله عليه نعمة من فواز الأمة أيهدر عند ودي أمة نسب جنبي المسعود ومشرقة لها في هذا شمال الممدود أحضرت بتوفيق سيدة مريم وشهيدة آسيا وما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأنت الوقت الذي رتب الله ولا فطور وجداد المولود وانطلق سكم الكمال من النور عن عمود وفارج الحميد المحمود ودعينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله على
بالوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا رسول ampun kundur rumiyin nggih. Siap nggih? Tasih anten mau itu. Nggih. Sedanten ampun kundur, sama-sama didengarkan mau itu hasanah, terus baru selesai mau itu doa, terus selesai doa kita pulang bersama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita ikuti bersama mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Bagir Najib Asgaf selaku pengajar Al-Azhar dari Palembang. Kepada beliau kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para habaib, para asatidzah, para alim ulama, bil khusus tamu kita dari Solo, Habib Rifki wala Fikri, Habib Rifki bin Umar Al-Aidid beserta rombongannya yang tadi sudah sama-sama menghibur kita ya. Nanti setelah ini beliau akan terus menghibur insya Allah. Masih semangat ya Bapak Ibu ya, adik-adik semangat ya, luar biasa. Ini menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat terus. Kalau dengan pujian kepada Nabi Muhammad harus kita semangat. Kemudian yang saya hormati pula Habib Mustafa Al-Habsyi dan juga rekan saya Fadilatul Habib, guru kita Habib Sami Al-Kaf, dan juga Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Kemudian ada Al-Habib Ali bin Idrus, Al-Habib Ali Al-Idrus, Al-Habib Syauqi bin Syekh Abu Bakar. Kemudian yang tidak lupa salam penghormatan kami kepada pengasuh pondok pesantren Hananul Mustafa, Hananul Mustafa, ini salah nulis, yaitu Kiai Gus Nur Iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka semua ya, dalam keadaan sehat wal afiyah, fi taatillah wa fi taati Rasulillah, amin ya rabbal. Kemudian yang kita hormati juga, yang kita muliakan, pimpinan pondok pesantren Darul Qalbi, Qurbi, Darul Qurbi, yaitu Kiai Haji Ahmad Qasim. Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga salam penghormatan bagi tujukan kepada Ustadz Saiful Hadi, pengasuh Ponpes Bambu 9 atau 9 benar ya? 9 ya. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan juga umur beliau dalam keadaan sehat wal afiyah wa fi taatillahi wa rasulih, amin ya rabbal. Juga tidak lupa salam penghormatan kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidzah yang tidak bisa Al-Faqih sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kepada mereka semua. Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur mereka dalam keadaan sehat wal afiyah wa fi taatillahi wa rasulih. Kemudian dimudahkan segala langkahnya, diberkahi segala usahanya, diberikan keberkahan hidupnya, amin ya rabbal alamin. Juga kepada segenap hadirin hadirat, adik-adik, pemuda-pemudi,
para pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang kita laksanakan pada siang hari yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan kelak sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, kalau Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, al mustami'in al mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa hari ini ya. Bagian melihat tadi semangat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita gembira, maka ketahuilah kelak kita akan digembirakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terus jangan pernah kita hilangkan. Jangan cuma hari ini baik, kalau bahasa Palembang ya. Jangan hari ini baik kita cinta sama Nabi, habis dari sini balik lupa sama Rasulullah. Rasa cinta yang tadi sudah kita tampakkan, sudah kita timbulkan dengan senang luar biasa mendengar qasidah-qasidah, lantunan-lantunan, nasyid yang isinya adalah pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini harus tetap kita adakan di dalam diri kita. Kita selalu aplikasikan di dalam kehidupan kita. Cinta itu di dalam sebuah syair, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Ya. Ciri-ciri orang yang cinta itu dia pasti taat kepada orang-orang yang dia cintai. Likulli syai'in haqiqah. Di dalam segala sesuatu ada hakikat. Ya, sebagaimana tadi kita dengar di lagu di nasyid tadi. Benar-benar kita ini hakikat ya, apa laskar cinta misalnya. Laskar cinta tumbuhkanlah laskar cinta, tebarkanlah benih-benih cinta, karena cinta adalah hakikat. Cinta adalah hakikat. Nah sekarang yang kita pertanyakan hakikat cinta. Hakikat cinta yang sesungguhnya itu tidak lain dan tidak bukan cinta kepada Allah dan Rasul dan Rasul. Itu hakikatul hub. Ya. Sebenar-benarnya cinta adalah bagaimana dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Nah sekarang ya para ulama membagi hakikatul hub itu terhadap beberapa hal. Ya, yang pertama, ciri-ciri orang itu mencintai, ya, maka dia akan pertama ihtifaluh. Dia cinta sama Nabi Muhammad, maka dia akan merayakan, ya, merayakan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya, kita telah berusaha semaksimal mungkin, ya, dengan mengorbankan sebagian harta kita bagi yang mempunyai harta, mengorbankan pikirannya, ya, bagi mereka yang memiliki pikiran, ya, yang bisa menyebabkan acara kita ini berlangsung dengan sempurna. Bagi yang punya tenaga, sumbang dengan tenaganya, sehingga acara pada hari ini terlaksana dengan sukses. Alhamdulillah. Ya. Kita buktikan dengan kita rayakan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala pun merayakan ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kita dengar di Maulid Al-Habsyi tadi, wahina awanu wahina awanu qaruba waqti hadzal adid. Ya.
di saat kata Habib Al-Habsyi, di saat sudah dekat sekali waktu akan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Maka seluruh alam semesta ini bergembira. Allah umumkan kegembiraan tersebut kepada alam semesta dengan memberikan karunia rahmat yang luar biasa. Seluruh pintu surga dibuka oleh Allah untuk menyambut kelahiran yang bagi Nabi Muhammad SAW. Ternyata Allah lebih dulu sudah merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bersyukur kita bisa merayakan kelahiran bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, ya hakikatul hub yang kedua adalah ghirah, ya, punya kecemburuan. Apa kecemburuan? Cemburu dengan Nabi Muhammad, ya, cemburu kalau Rasulullah SAW itu diganggu, cemburu kalau Rasulullah SAW dicaci maki, cemburu kalau syariat Nabi Muhammad diremehkan. Ya, harus punya rasa kecemburuan. Ini cemburu kepada Nabi Muhammad. Jangan kita enteng, anteng bae, aduh syariat Nabi Muhammad, ya, diremehkan oleh orang. Bagaimana contoh ngeremehkan syariat Nabi Muhammad? Ya, tidak menghidupkan sholat berjamaah yang sesuai. Ya, sunnah-sunnah Nabi tidak dilaksanakan. Dia merasa oh damai, santai. Ya, sholat tahajud tinggal, sholat sunnah, sholat duha lewat. Ini syariat Nabi Muhammad yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh Nabi, tapi kita remehkan. Nauzubillah min dzalik. Maka kita tidak punya rasa kecemburuan. Atau kita punya anak-anak perempuan, kita biarkan mereka tidak menggunakan hijab, tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat mereka. Berarti kita tidak punya rasa kecemburuan terhadap syariat Nabi Muhammad SAW. Kita biarkan anak istri kita, terserahlah, ya, dia nak nutup aurat, nak ida, dia nak sholat, nak ida. Ini tanggung jawab, wahai para bapak, ya. Ini tanggung jawab kita nanti di akhirat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita mengatakan kita cinta sama Nabi, tapi kita tidak cemburu saat syariat Nabi Muhammad SAW diremehkan di tengah-tengah kita. Kita tidak cemburu saat istri kita, ya, kita punya istri, dia berhubungan dengan laki-laki lain tanpa kita ketahui. Yang lebih parah lagi, kita tahu istri kita berhubungan dengan laki-laki lain, mungkin dari chat sekarang ini kan, ya, sekarang ini bisa. Kapan orang itu bisa bermaksiat? Kita punya anak-anak perempuan, kita tidak perhatikan siapa yang mereka hubungi, ya, melalui chat HP, WA, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita tidak punya rasa kecemburuan terhadap syariat Nabi Muhammad SAW. Padahal kita ngaku cinta. Ya, cinta ini bukan hanya di lisan, tapi harus betul-betul kita aplikasikan dengan anggota badan kita. Maka kita lakukan dulu. Yuk kita laksanakan syariat Nabi Muhammad mulai dari diri kita. Ya. Kita tularkan kepada anak dan istri kita. Kita jaga mereka. Jangan sampai melanggar syariat Islam. Karena ini adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau syariat Nabi Muhammad diganggu, ya maka kita, ya, harus cemburu, harus marah. Ya. Sekarang ini adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memeriahkan hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Ya. Ketika Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa di hari Senin? Maka Rasulullah menjawab,
hari Senin ada Rasul SAW adalah memuji Nabi Muhammad. Ya, dengan pujian yang baru tadi kita. Ya, banyak sudah berapa kali, berapa ini sudah album sudah lewat tadi. Iya, belum itu baru sampai sealbum. Ya, memuji Nabi Muhammad diperbolehkan. Yang tidak boleh cuma menuhankan Nabi Muhammad. Itu yang tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita dari pagi sampai sore nak muji Nabi, silakan. Ya, yang penting jangan tinggalkan sholat. Ya tak? Ini kan yang lagi kan asar. Jangan sampai kita qasidah dengar nasyid lewat sholat asarnya. Ya, ini sama baik muji-muji tapi tidak kenal dengan syariat. Ya, harus kita dahulukan dulu sholat. Jangan sampai kita sibuk memuji Nabi Muhammad tapi lupa dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sholat juga harus kita perhatikan. Ya. Nah itu madahuhu, memuji Rasul SAW. Bahkan Allah pun memuji Rasulullah SAW. Apa Allah memuji dalam Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad, ya, pada derajat akhlak yang sangat tinggi. Tidak ada akhlak yang lebih tinggi dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan pujian Allah itu, ya, dibandingkan dengan pujian kita sampai gila kita memuji Nabi Muhammad, nggak ada bandingannya. Karena yang memuji ini adalah Allah yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Maka walaupun kita memuji Nabi Muhammad, ya, berhari-hari kita maulid setiap hari misalnya, ya, setiap hari kita adakan maulid sampai kita gila dengan memuji Nabi Muhammad, ya, maka itu belum bisa sampai, ya, menyampaikan bahwasanya kita itu benar-benar sampai derajat seperti yang Allah puji Nabi Muhammad. Karena pujian Allah itu di atas segala-galanya. Ya, Allah yang memuji Nabi Muhammad. Kalau kita memuji Allah itu biasa dan itu wajar. Tapi ini Allah yang memuji hambanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, jadi itu madhuhu. Kemudian jangan lupa juga tadi, ya, kecemburuan. Ya, kecemburuan. Allah itu cemburu. Kalau Rasulullah diganggu, Allah marah. Allah yang pertama kali marah kalau Rasulullah itu diganggu. Syariatnya diremehkan, Allah marah. Ya, contohnya apa? Ya, Al-Faqir punya guru Al-Faqir punya guru di Mekah, namanya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki ini, ya, beliau punya ayah namanya Sayyid Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Sayyid Alawi punya ayah, ya, namanya Sayyid Abbas Al-Maliki. Beliau tatkala itu menjadi mufti Makkah di masanya, ya, menjadi mufti Makkah. Suatu waktu Al-Habib Abbas ini dikirim oleh kerajaan Saudi untuk ke Palestina. Ya, dikirim ke Palestina. Sampai sana, ya, sampai Palestina, bertemulah dengan orang-orang yang duduk membaca Maulid Nabi seperti kita ini. Ya, membaca Maulid Nabi. Sampai dia melihat tiba-tiba ada orang di situ. Dari awal Maulid sampai mahal qiyam dia tegak. Dari Maulid pertama dimulai, ya, dia berdiri, ini orang. Berdiri. Ketika mahal qiyam selesai, ya, orang duduk semua, dia masih berdiri, tidak duduk. Saya Abbas menyuruh Idris, nggak mau dia duduk. Ya, orang ini nggak mau duduk. Dari awal Maulid sampai Maulid selesai dia berdiri. Akhirnya Sayyid Abbas ini penasaran. Ya, ini langsung ya diceritakan oleh kita punya guru, ya, kita punya guru Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ahmad Baharun, punya pondok pesantren di Darul Dakwah di Bangil, Pasuruan. Ya, beliau diceritakan oleh gurunya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, langsung dapat cerita dari kakeknya.
dari ayahnya, kemudian dari ayahnya. Disampaikan. Jadi Said Abbas tadi, ya, setelah beliau melihat ini orang kok tidak duduk-duduk sampai selesai murid baru dia keluar dari tempat tersebut, akhirnya dikejar oleh Said Abbas. Dikejar, ditanya, ya Syekh, anak pengen ketemu dengan antum. Ada yang pengen anak tanyakan. Oh iya, silakan nanti datang ke rumah. Akhirnya dijual alamat. Malamnya didatangi benar oleh Said Abbas. Datang ke rumah si Syekh dari sudah lumayan umur. Akhirnya diceritakan. Singkat cerita, bertanya Said Abbas, wahai Syekh, kenapa aku melihat engkau dari awal maulid sampai terakhir nanda duduk, nggak mau duduk. Akhirnya apa kata Syekh tadi? Ya Sayyid, dulu aku ini katanya termasuk orang-orang yang tidak suka, ya, nggak suka maulid, nggak senang aku dengan maulid. Tiba-tiba aku duduk bersama orang-orang yang lagi baca maulid. Begitu mahalnya aku nanda berdiri. Untuk apa ini Syekh? Apa ini? Bid'ah ya. Untuk apa tegak-tegak? Ya, begitu baca mahal sampai mahalnya, orang kan semua berdiri, dia nanda berdiri. Si Syekh tadi duduk ini sampai selesai mahalnya. Ketika itu aku pulang dari situ, subhanallah, dengan izin Allah, malam itu aku mimpi bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpiku itu sama seperti keadaan aku ada di masjid. Ya, dalam masjid itu semua orang lagi baca maulid sampai mahalnya, ya, sampai mahalnya. Tiba-tiba ketika mahalnya Rasulullah masuk datang ke tempat tersebut, ke tempat yang mana dibacakan maulid Nabi. Ya, kata Rasulullah, jangan usah berdiri kalian. Biar aku yang nyampaikan ke kalian satu-satu. Jadi satu-satu Rasulullah, ya, Rasulullah datang kepada mereka, mereka cium tangan Rasulullah, mereka peluk Nabi Muhammad. Satu persatu diceritakan itu. Sampai giliran nyampe beliau, nyampe di Syekh yang tadi yang nanda berdiri tadi. Apa kata Rasulullah? Gif, tidak usah tegak. Kalau tidak usah tegak, duduk di situ. Tidak usah tegak. Begitu dia diomongkan, tidak usah berdiri kata Rasulullah, dia langsung terbangun, langsung lumpuh. Dia punya kaki langsung lumpuh. Langsung tinggi, tidak stroke, tapi kok lumpuh. Ya, kamu tadi enggak menghormati Nabi Muhammad. Tak kalah mahal dia. Ya, akhirnya dia bingung berobat sama berobat sini. Tidak ada obatnya, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya dia. Sampailah akhirnya dia bertemu dengan seorang yang soleh, orang alim di Palestina itu. Dia temui, dia ceritakan tentang ceritanya. Aku bertemu Rasul SAW kala itu. Maka ditanya, wahai Syekh, engkau ini sudah bolil adab dengan Nabi Muhammad. Engkau sudah mempunyai su'ul adab, adab yang tidak baik, yang jelek kepada Rasul SAW. Hingga Rasul nggak mau, ya, nggak mau menyuruh engkau berdiri. Ini akhirnya lumpuh itu disebabkan karena Rasulullah tidak menginginkan engkau berdiri. Jadi bagaimana caranya? Apa kata Syekh itu? Jadi syaratnya kau harus menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau kau menyenangkan hati Nabi Muhammad, engkau akan bisa berdiri lagi. Akhirnya apa Syekh itu ngomong? Demi Allah, ya, kalau aku sembuh, aku akan berdiri bukan lagi ketika mahalul qiyam, tapi dari awal maulid sampai akhir aku akan berdiri. Ya, dia janji, ya, dia berjanji bernazar dalam hatinya, dia akan menyenangkan Rasul SAW. Akhirnya aku subhanallah, di malam itu dia mimpi kembali sama seperti yang sama keadaan di waktu di mimpi yang pertama. Bertemu di situ ada orang yang lagi duduk di dalam masjid lagi baca maulid Nabi. Begitu sampai mahalul qiyam, Rasulullah masuk, ya, satu persatu Rasulullah datang ke mereka. Mereka berdiri mencium Rasulullah SAW, mencium tangan Rasulullah, memeluk Nabi Muhammad. Sampai di bagian giliran dia. Sampai giliran dia, al-an kata Rasulullah, fakum. Sekarang engkau boleh berdiri. Itu langsung subhanallah dia bangun, langsung sembuh. Yang lumpuh tadi jadi sembuh. Ya, ini kecemburuan Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dia otak-atik, ya, Nabi Muhammad diejek, Nabi Muhammad disakiti hatinya,
syariatnya diremehkan, maka Allah yang akan menghukum kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT ya senantiasa menumbuhkan rasa cinta kita ini benar-benar dengan cinta yang hakikah, dengan hakikatul hub, ya. Sebenar-benarnya cinta. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang harus, ya, sesuatu yang pasti, yang perintah Allah, wajib, fardu ain ala kulli mukallaf, ala kulli muslim. Ya, wajib atas setiap muslim cinta kepada Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidayhi, min walidihi wa walidayhi wa nasi ajma'in. Ya. Min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Enggak sempurna kata Rasulullah iman seseorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai kata Rasulullah, ketimbang cintanya kepada anaknya, ketimbang cintanya kepada kedua orang tuanya, atau kepada seluruh manusia manapun. Ya. Nah, jangan sampai cinta kita kepada anak, cinta kita kepada orang tua melebihi cinta kita, ya, lebih cinta kepada mereka ketimbang kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita meremehkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik, sampai bisa meninggalkan syariat Nabi Muhammad, meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka jangan sampai kita mendapatkan balaya, mendapatkan adab dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah dengan perkumpulan yang seperti ini, ya, dengan berkumpulnya kita di sini, ya, dalam rangka merayakan peringatan Maulid Nabi ini, kita bergembira, kita senang, ya. Mudah-mudahan ini adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan kelak kita akan bisa, ya, melewati telaga Kautsar dan dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dipanggil oleh Rasulullah, kemudian langsung diminumkan dari tangan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang enggak mau minum dari tangan Nabi Muhammad? Ya, para sahabat Nabi, mereka mendapat kemuliaan dari Allah, bisa minum air yang keluar dari telaga, dari sela jari jemari Nabi Muhammad. Ya, dari sela jari Nabi Muhammad. Ini, ya, Rasulullah itu ada mukjizat, dari jari-jarinya bisa keluar banyu. Ya, bisa keluar air. Ini para sahabat udah minum itu. Kita yang tidak mengalaminya, paling tidak kita bisa minum air di telaganya Nabi Muhammad. Yang paling penting itu bukan banyu telaganya, tapi minum dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasul langsung ulang ke kita. Rasul langsung nyedokkan dari tangannya, diminumkan langsung ke mulut kita. Ini kemuliaan yang paling besar. Ya, dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kecintaan yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana cara menunjukkan cinta yang tulus tadi? Ya, sudah dijabarkan di awal tadi, madahuhu, ihtifaluhu, ya, kemudian ada kecemburuan, ghirah kepada syariat Rasulullah SAW. Dan yang kedua, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ya, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah ini juga diantara tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dia ngomong cinta tapi sholawatnya malas? Alhamdulillah hari ini kita diiringi oleh Al-Habib Rifki, bersolawat bareng-bareng, semangat, ya, semangat luar biasa tadi. Tidak adik-adiknya, bapaknya, ibunya lebih semangat luar biasa, sampai loncat-loncat tadi. Iya, apalagi diuntal ke, ya, jagok ali isi duit tadi, jagok isi duit, berebutan kan semua. Waktu anggur tadi al-bagi tinggal biasa baik, anggur, pas nyok jagok ada isinya 100.000 ini.
Ingat duitnya, bukan ingat jeruknya ya. Mau gula durian dilempar ke sambut tuh lah itu. Iya. Bagi-bagi lagi habis ini. Jadi semangat terus Bu ya. Habis ini durian ya kan? Diuntalkan durian. Ya lah bersiap kan? Durian diuntalkan, isinya 100.000 ya. Semangat. Ya, ini nunjukkan cinta kita pada Allah. Nah, kita orang ngaku cinta sama Rasulullah. Kita sudah diiringi tadi sama-sama ya nasyid, sama-sama bersolawat. Nah jangan hanya di sini baik kita solawat sama Nabi, balik dari sini lupa. Tidak ada lagi solawat yang kita utarakan kepada Rasulullah SAW. Balik dari sini sudah mulai gawe lamor tinggalkan lagu lagi, enak nonton TV banyak, ya bisa sambil bersolawat. Bapak-bapak yang menonton terserah sambil salawatan, ya. Mana misalnya kumpul-kumpul, kumpul-kumpul, ada misalnya gombolan bapak-bapak aja, tapi tidak hati ya main gap, hati insya Allah ya. Kumpul-kumpul main gap, tidak berguna itu, ya. Lemaklah kumpul-kumpul salawatan, ya. Misalnya ada gawean, bawa mobil, bawa motor, ya. Ibu-ibu yang sambil masak. Bisa kita sambil bersolawat ya. Semakin banyak salawat semakin nikmat masakan yang dimasak itu iya, karena ada bantuan solawat penyejuk ya. Solawat ini yang akan memberikan rasa nikmat ya atas segala sesuatu. Solawat itu adalah dawa likulida, obat dari segala penyakit ya. Kemudian apapun yang kita hajatkan, barengilah dengan salawat. Insya Allah akan dikabulkan hajat kita oleh Allah SWT. Dalam sebuah syair dikatakan adimis sholah. Kalau lagu itu gak lemah, kalau suara yang agak gak lemah ya dengarnya. Jadi wongnya nih ya. Adimis sholah. adimis sholah ala nabi Allahumma shalli wa sallim alaihi. قبولها حتما بغير تردد عمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه محمد. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Luar biasa. Nangganya Banyumato nih bisa netes. Ya. Banyumato kita bisa netes. Apa tadi yang dikatakan oleh Habib tadi? Adini sholati ala Nabi Muhammad. Dawamkan salat sama Nabi Muhammad SAW. Faqabulha hatman biduni taraddudi bighairi taraddudi. Karena pahala amal salawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakal ditolak oleh Allah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Sedangkan amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, ada yang ahli tahajud, ada yang ahli sholat duha, ada yang ahli sholat sunnah lainnya, ada yang hobi puasa sunnah, ada yang galak bersedekah, ada yang hobi umroh, haji umroh, setiap tahun haji umroh dia. Bangun madrasah, bangun pondok, bangun macam-macam, bangun masjid, bangun musola. Ini amal belok. Tapi apa kata? Bainal qabuli wa raddiha. Amal ini belum tentu diterima oleh Allah. Bainal qabuli wa raddiha. Antara diterima sama ditolak oleh Allah SWT. Kalau ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas li ajlillahi ta'ala, karena Allah niatnya benar-benar ibadah yang tadi itu karena Allah diterima oleh Allah.
Tapi kalau ada niat-niat yang selain Allah, ya, maka itu akan ditolak oleh Allah SWT. Illa sholat ala Nabi Muhammad, kecuali sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bakal ditolak oleh Allah. Jadi satu-satunya amal ibadah, ya, yang tidak bakal ditolak oleh Allah SWT adalah amalan sholawat. Jadi maka banyakkan sholawat. Setiap hari kalau baca kita lomba-lomba, ya, berlomba-lomba memperbanyak sholawat kepada Nabi. Tidak apa-apa, walaupun riya sekali itu tidak apa-apa, diterima pahalanya. Walaupun ma'al riya, dia lama-lama kalau terbiasa tidak riya lagi gitu, tidak riya lagi. Maka banyakkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, kalau aku kata Sayyidina Ali, kalau aku tidak pernah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, afdalul dzikri la ilaha illallah, la aqulu afdalul dzikri as-shalah ala Nabi Muhammad SAW. Kalau aku tidak pernah dengar Nabi mengucapkan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, pasti aku akan katakan, kata Sayyidina Ali, sebaik-baik zikir adalah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jangan pernah kita tinggalkan. Sehari-hari kita jangan pernah tinggalkan salawat. Karena insya Allah dengan salawat inilah kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ya, barang siapa yang memperbanyak salawat kepada kata Rasulullah, dia adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Satu lagi, ya, untuk menyemangatin kita untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, karena waktu lama asar, ya. Lewat. Iya. Lewat. Di sini kan nggak nyambung, ya. Jadi jangan sampai gitu kelewatan sholat asarnya, ya. Jadi satu lagi sedikit sebagai penutup untuk memotivasi kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya, pahala sholawat itu luar biasa. Jadi dalam satu riwayat dari Nabi SAW, Anallah Ta'ala khalaqa malakan, ya, lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib. Ada satu malaikat yang Allah ciptakan, satu malaikat. Sayap yang kanannya ada di sebelah timur, sayap kirinya ada di sebelah barat. Wa ra'suhu tahtal 'arsy wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah. Dia punya kepala itu pas di bawah arsy-nya Allah, malaikat ini. Ya. Punya kaki di bawah bumi yang ketujuh. Ya, bumi yang paling yang tingkat dasarnya dituju sana, kakinya di situ, kepalanya di arsy. Arsy ini adalah makhluk yang Allah letakkan paling tinggi dan paling besar, ya, paling tinggi dan paling besar. Ini arsy. Ini malaikat ini kepalanya di bawah arsy, ya, luar biasa besarnya malaikat itu. Kemudian apa dikatakan oleh Rasulullah? Wa alaihi bi'adadi khalqillahi lish. Dia, malaikat tadi, di sayapnya itu ada bulu, ya, namanya sayap, ada bulu-bulunya, ya. Nah, di bulu-bulu tadi, malaikat tadi punya bulu sebanyak jumlah makhluk Allah. Luar biasa, ya. Allah Maha menciptakan segala sesuatu. Ini ada diciptakan malaikat yang besarnya seperti itu, sayapnya ada sebelah timur sampai sebelah barat, palanya di bawah arsy, kakinya di bumi yang ketujuh, bulunya sebanyak jumlah makhluk Allah. Apa kata Rasulullah? Fa'idha shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya. Kalau ada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan dari umatku, kata Rasul, yang bersolawat kepadaku, amarahullahu, ya, Allah akan menyuruh malaikat tersebut bi an yanramisa fi bahrin min nur tahtal arsy. Malaikat tadi diperintahkan oleh Allah, malaikat yang besar itu tadi diperintahkan oleh Allah untuk menyelam di lautan cahaya yang ada di bawah arsy. Ya, lautan cahaya itu tidak bisa ditembus oleh makhluk manapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Waktu Isra Mi'raj, malaikat Jibril stop. Ya Muhammad, engkau naik. Aku tidak bisa naik, kata malaikat Jibril.
Kalau aku naik, aku terbakar. Nah, Allah perintahkan malaikat itu tadi untuk nyelam di lautan yang tercipta dari cahaya tadi. Ya. Setelah dia nyelam, ya, fayanagami sufi, tsumma yakhruj. Kemudian dia keluar. Begitu dia keluar, dia kepakkan sayapnya. Fayanfaddu janahu. Kemudian fayakturu, ya, terperciklah dari kepakan bulu dari sayap-sayap tadi percikan-percikan yang banyak, ya, percikan cahaya yang banyak, yang mana fayakhluqullahu malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Yang mau dari percikan tadi Allah ciptakan lagi malaikat-malaikat yang banyak, ya, untuk beristighfar kepada orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa pahala salawatnya. Dengan cukup hadis ini main, insya Allah kita tidak lagi malas nak salawat kepada Rasulullah SAW. Karena satu kali salawat kita, ya, istighfar malaikat-malaikat tadi akan terus beristighfar untuk kita sampai kita di hari kiamat. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, kalau Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang, ya, menjadi umat Nabi Muhammad yang kelak bisa mendapatkan minuman dari telaga Kautsar Nabi Muhammad SAW, langsung minum dari tangan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, al muslimin al muslimin yang dirahmati Allah SWT. Mungkin ini yang bisa bagi sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kepada Allah bagi mohon ampun. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita baca doa. Maka dari situ yang ngobrol untuk sementara waktu stop dulu. Kita baca doa dan diaminkan. Yang amin, insya Allah hajat dan doa kita diistijabah oleh Allah. Yang rokokan matiin dulu, doa sama Allah sambil merokok gak lantas. Ya, nanti habisnya nyambung. Nah, setuju? Sebelum Habib mau baca doa, kemarin ketika Habib sedang istirahat di rumah selama 1 bulan 2 minggu, Habib senang dengar gosidah, gosidah, buka di YouTube gosidah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kenalkah? Kenal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad? Tak kenal? Tak marahin Pak Yainya di sini kalau tak kenal. Sahibul Ratibul Haddad kenal? Kenal Ratibul Haddad? Baca nggak Ratibul Haddad? Kalau nggak baca harus baca. Baca seluruh dunia, baca Ratibul Haddad. Masa peninjauan nggak baca Ratibul Haddad? Ya, habis ini harus tahu siapa Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dan apa itu Ratibul Haddad dan apa manfaat dan apa faedahnya. Jadi ketika Habib istirahat di rumah selama 1 bulan 2 minggu, itu Habib buka qasidah beliau, ilzam baba rabbak fatruk kullat wal kulladun was'alhus salamah min daril butun la yudhiku sadruk fal hadith yahun. Kalian la fal alamul hadis baru layak terhamuk maka yakun. Walhasil kita buka di YouTube layak terhamuk maka yakun. Subhanallah. Di situ keluar ada muka orang. Muka orang, masya Allah. Kami di situ. Tak kira waktu itu rombongan dari Bekasi Barat.
Mohon doanya Habib Salim Atos atau keponakan-keponakan dari Habib Ali Tibai, Sohibul Maulid At-Tibai. Ternyata ini adalah Firdah Ahbabul Mukhtar dari Solo, dari Jateng. Allah, siang hari ini Allah kumpulkan bersama-sama. Masya Allah, sautuh Masya Allah. Kemarin-kemarin kita dari YouTube. Sekarang ada di mana? Ada di mana? Oh, ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu aja di sini Anda dengar langsung lektur hamuk dari beliau. Setuju nggak? Terserah mau ada apa, Bib. Anak kemarin istirahat sebulan 2 minggu dengar gosida-gosida Ahbabul Mukhtar. Oh, banyak macam-macam gosidanya. Masya Allah. Insya Allah di sini setelah doa kita dengar gosida. Insya Allah dari beliau. Amin. Semoga kabul berkat Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشهورا وفعلي فيه محمودا آمين وأن يكتب أعمالي بالأعمال المقبولا وتوجهي في التوجهات الخالصات والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة هلا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كوس إرشادك لأهل ودادك آمين سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحظوظ منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شراب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ومن جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهر وأم ببركاته وشرف بدحته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا
وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واكشف اللهم كربة المكروبين، واكشف اللهم كربة المكروبين. واقضي دين المدينين، واقضي دين المدينين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، واغفر للمذنبين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العضل في بلاد الحق بجميع النواحي والاقطار، وايدهم من تأييد من عندك، ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، وبحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك وصدقك بحكمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وحتم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، على آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma bil Fatihah wa bisil Fatihah wa binul Fatihah. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata salam. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata salam. Allahumma innakal iman wa minkal iman wa ilaika yaudul iman. Fahayyina Rabbana bil iman wa amitna fi dinika ma'al iman. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Allahumma bismikal alim wa'atina minka biqalbin salim bijahin nabi raufur rahim wahdina ila siratim mustaqim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam. Fahayyina Rabbana bil
الأمين وآله وصحبه أجمعين اللهم أنت السلام وبك السلام وإليك يعود السلام بينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام لهم بأزواجهم وخيرهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله 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 لا يكفر همك ما قدر يكون الله 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 لا يكفر همك ما قدر يكون الزم بأمر ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون الزم بأمر ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحادث يهون الله المقدر والألم شؤون الله 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 لا يغفر همك ما قدر يكون الله 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 لا يغفر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك وما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوت أمورك واسن الظنون الله 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 لا يغفر همك ما قدر يكون الله 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 لا يغفر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك لفرد الحقيقة وزرع المصون الله 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 لا يغفر همك ما قدر يكون الله 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 لا يغفر همك ما قدر يكون لا يغفر همك ما قدر يكون صلى على النبي محمد. Alhamdulillah sudah selesai pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita dijadikan orang-orang yang bisa cinta kepada Nabi Muhammad bukan hanya di mulut saja, tapi Allah tumbuhkan cinta kita di hati-hati kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakata minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat. Alhamdulillah. Pelan-pelan, salaman pelan-pelan ya.